MotoGP Finlandia resmi ditunda. Penyelenggara MotoGP Finlandia mengumumkan penundaan seri balapan tersebut akibat pandemi COVID-19 atau virus corona. Seri balap MotoGP Finlandia seharusnya berlangsung pada tanggal 12 Juli mendatang. Keputusan tersebut diambil oleh pemilik sirkuit Kimi Ring beserta Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP. Penundaan dilakukan mengikuti anjuran pemerintah Finlandia untuk tidak mengadakan kegiatan dengan lebih dari 500 orang sebelum bulan Agustus. Dorna Sport berjanji akan mengumumkan kelanjutan MotoGP Finlandia sesegera mungkin. Tulis pernyataan resmi Dorna Sport. MotoGP Finlandia adalah balapan MotoGP ke-7 yang ditunda musim ini. Balapan lain yang juga sudah pasti ditunda adalah MotoGP Spanyol, MotoGP Prancis, MotoGP Italia, dan MotoGP Catalunya, MotoGP Jerman, dan MotoGP Belanda. Adapun seri pembuka MotoGP Qatar yang berlangsung pada 8 Maret lalu hanya memperlombakan kelas Moto2 dan Moto3. Dengan demikian, Marc Marquez dan kawan-kawan diperkirakan baru bisa mengaspal pada Agustus 2020 dengan MotoGP Republik Česká sebagai seri pembuka. Namun begitu, segala sesuatunya tetap masih harus menunggu perkembangan yang terjadi pada pandemi virus corona. Maverick Vinales kecewa harus berpisah dengan Valentino Rossi. Maverick Vinales mengungkapkan kekecewaannya karena harus berpisah dengan Valentino Rossi pada akhir musim MotoGP 2020. Seperti yang telah diketahui, posisi Rossi di tim Monster Energi Yamaha resmi digantikan oleh pembalap muda Fabio Quartararo mulai musim depan. Vinales pun menyatakan kekecewaannya melalui Instagram Yamaha. "Saya sedikit kesal karena kami kehilangan Rossi. Ia merupakan pembalap yang sangat penting bagi tim dan ia juga sangat cepat setiap akhir pekan sehingga itu menjadi motivasi lain," tulis Vinales di akun Instagram Yamaha. Meskipun harus berpisah dengan Rossi, Vinales berharap tetap bisa belajar banyak dari pembalap tes motor Yamaha, Jorge Lorenzo. "Bagi saya, penting jika Jorge dapat mencoba hal-hal selama akhir pekan Grand Prix. Jadi, penting jika ia dapat mencoba item baru pada saat itu," ungkap Maverick Vinales. Selain itu, kedatangan Quartararo juga dinilai menjadi motivasi baru baginya. "Saya merasa senang karena saya pikir Quartararo dapat memberi kami banyak informasi dan kami menyambutnya ke tim pabrik kami," kata Vinales. Di sisi lain, kehadiran Quartararo di Monster Energi Yamaha membuat Rossi harus segera memutuskan masa depannya. Sebelumnya, ia diberikan tawaran untuk bergabung dengan tim satelit Petronas Yamaha dengan menggunakan motor yang sesuai spesifikasi tim pabrikan. Namun, hingga kini Rossi belum memberikan keputusannya apakah akan tetap balapan atau justru pensiun. Ada yang baru di MotoGP Virtual Race seri ketiga. Bukan hanya ada kelas Moto3 dan Moto2 dalam MotoGP Virtual Race seri ketiga, tetapi ada satu hal lagi yang baru dari gelaran MotoGP Virtual Race kali ini, yaitu software game yang akan digunakan oleh para pembalap MotoGP dalam menggelar balapan virtual race tersebut. 2 putaran sebelumnya, yaitu seri 1 dan seri kedua MotoGP Virtual Race masih menggunakan MotoGP 19. Untuk putaran kali ini atau putaran ketiga, MotoGP Virtual Race pertama kali menggunakan software game terbaru yaitu MotoGP 2020. Menurut website resmi dari game MotoGP 2020, yang baru dari game tersebut bukan hanya soal track dan kecepatan. Namun, apa yang terjadi di dalam pedok bahkan lebih penting dan realistis, seperti ban, suspensi, dan konsumsi bahan bakar. MotoGP Virtual Race seri ketiga kali ini mengambil lokasi di sirkuit Jerez Spanyol pada Minggu 3 Mei 2020 mendatang. Pada kelas utama, setiap tim MotoGP harus menurunkan 1 pembalapnya. Namun, tim Repsol Honda mendapat pengecualian karena menjadi juara dunia MotoGP, yang artinya Marc dan Alex Marquez bakal balapan bareng. Sementara pada Moto2 dan Moto3 juga akan diikuti oleh 10 pembalap di tiap kelasnya dengan ketentuan yang mengikuti hasil MotoGP Qatar Maret lalu. Sebelumnya, Alex Marquez menjadi juara di MotoGP Virtual Race 1,
dengan sirkuit Mugello Italia sebagai lokasi balapannya. Kemudian berganti Francesco Bagnaia menjadi juara usai membendung perlawanan Maverick Vinales di MotoGP Virtual Race kedua di Red Bull Ring Austria. Selain memberikan hiburan buat fanatik, MotoGP juga akan menggelar pengumpulan dana untuk asosiasi Two Wheel for Life dalam membantu penanganan virus corona. Andrea Iannone disukai semua manajer tim MotoGP. Direktur teknis Aprilia Gresini, Romano Albesiano, tidak heran Pramac Ducati ingin memulangkan Andrea Iannone. Sebab pembalap berjuluk The Maniac Joe itu memang bakal disenangi oleh tim manapun. Masa depan Andrea Iannone sendiri tengah gawat gara-gara hukuman larang membalap selama 18 bulan. Hukuman itu dijatuhkan usai pembalap asal Italia tersebut dinyatakan positif doping. Situasi kian runyam karena kontraknya akan berakhir pada penghujung kejuaraan dunia MotoGP 2020. Andrea Iannone baru akan bebas hukuman pada 16 Juni 2021. Namun, ia masih bisa mengajukan banding karena doping tidak sengaja dilakukan. Belum juga banding diajukan dan nasibnya diketahui dengan jelas, Pramac Ducati sudah ingin mengangkutnya lagi jika bebas kontrak. Salah satu faktor untuk memulangkan Andrea Iannone adalah hubungan baiknya dengan petinggi-petinggi tim Pramac Ducati. Romano Albesiano mengatakan semua tim pasti akan menyukai pembalap pekerja keras seperti lelaki berusia 29 tahun itu. Tahun pertamanya bersama kami memang tidak sebagus yang diharapkan. Akan tetapi, itu sudah cukup untuk menunjukkan potensinya yang hebat. Iannone sangat kuat di tikungan, gaya balapnya lebih bergantung pada perangkat elektronik, kata Romano Albesiano. Saya yakin setiap manajer tim akan menyukai Andrea sebagai pembalapnya. Saya tidak tahu apakah tim lain benar-benar mempertimbangkan hal itu, tetapi saya berharap dia bertahan di Aprilia. Saya tahu dia tidak akan berubah pikirannya untuk pergi dari Aprilia. Tutup Romano Albesiano. Valentino Rossi pastikan lanjut balapan di MotoGP 2021. Valentino Rossi akhirnya menjawab ancaman Yamaha soal lanjut atau tidaknya untuk balapan MotoGP 2021. Sebelumnya, Valentino Rossi baru akan menentukan lanjut balapan atau pensiun setelah melihat beberapa balapan awal di musim 2020. Kemudian, Lin Jarvis selaku manajer direktur Yamaha MotoGP menegaskan bahwa Valentino Rossi harus memutuskan keputusan sebelum balapan digelar. Menurutnya, terlalu lama jika harus menunggu 5-6 balapan, karena saat itu mungkin sudah mendekati akhir tahun. Jika terlalu lama, akan mengganggu persiapan Yamaha untuk 2021. Bahkan, Yamaha sampai mengancam menarik jaminan untuk kursi Rossi di tim satelit. Saya berada di situasi sulit karena pilihan pertama saya adalah mencoba dan lanjut dulu. Sangat penting memahami kemampuan kompetisinya karena paruh akhir musim lalu saya kesulitan. Terlalu sering saya lambat dan bertarung di luar 5 besar. Di pikiran saya masih mempunyai 1 tahun sisa di tim pabrikan dan memahami akankah saya bisa cepat, kata Valentino Rossi. Karena balapan tidak jelas dan mungkin saja tidak ada balapan, maka Rossi sudah memutuskan. Masalahnya tidak ada balapan karena virus, jadi saya harus menentukannya sebelum balapan, karena kemungkinan paling optimis kita baru balapan di semester kedua tahun ini. Bagaimanapun, saya ingin lanjut, tetapi saya harus menentukannya sebelum kompetisi. Ini bukan waktu yang tepat untuk pensiun, karena situasinya kita mungkin tak berkompetisi di tahun 2020 ini. Jadi, lebih baik saya melakoni semusim lagi dan berhenti di musim selanjutnya. Jadi, saya berharap lanjut di 2021. Tutup Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.